Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 3 Januari 2025. Kita adalah anak-anak Allah. Kutipan dari 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sobat Katolikana, kita adalah anak-anak Allah. Sebutan ini kita dapat tatkala kita dibaptis. Kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah yang menerima, percaya, serta beriman kepadanya dan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita membangun sikap dan semangat pertobatan dengan meninggalkan cara hidup yang lama, masuk ke dalam hidup baru, menjadi anggota tubuh Kristus, dan terhimpun menjadi umat Allah. Dengan predikat sebagai anak-anak Allah, maka kita harus beriman kepada Yesus dalam iman yang sejati yang harus dikerjakan. Jadi, iman sejati bukanlah suatu kepercayaan yang statis dalam Yesus dan pekerjaan penebusannya, melainkan suatu penyerahan yang penuh kasih dan menyangkal diri yang senantiasa membawa orang dekat kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sobat Katolikana, kasih Bapa yang begitu besar yang dicurahkan kepada kita, hendaklah kita sikapi dengan melakukan apa yang disabdakan dan difirmankannya, karena sabdanya menjadi penerang jalan hidup kita, sehingga kita tidak terperosok ke dalam dosa yang menjauhkan kita darinya. Tuhan selalu berada di sisi kita, menjaga kita agar selalu dekat dengannya. Bersama Tuhan juga bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi kita dijaga agar masalah tidak menghancurkan kita, dan dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apapun yang terjadi kepadaku, karena Tuhan akan menopangku agar aku tidak jatuh. Teringat akan peristiwa Yesus meredakan angin ribut, bagaimana para murid sudah ketakutan akan tenggelam dengan perahunya. Walaupun tidur, tetapi Yesus ada di antara mereka, dan segera Yesus menghentikan angin itu, karena Dia tidak berkenan kalau murid-muridnya binasa. Kita juga murid-murid Yesus di zaman now. Jadi, kita tidak juga dibiarkannya hidup dalam penderitaan, asal kita benar-benar beriman kepadanya, karena kasih Bapa kepada kita anak-anaknya tiada berkesudahan. Sebagaimana pula terjadi pada suatu keluarga yang rajin dalam pelayanan gereja, yakni selalu mengikuti paduan suara untuk melayani misa hari Minggu. Tetapi ketika mendapat jabatan yang tinggi, kegiatan tersebut ditinggalkan dengan alasan sibuk.
berkat Tuhan yang telah diberikan mendadak mendapat imbalan kata sibuk. Tetapi Tuhan tetap menyayanginya, yakni setelah purna tugas. Mulanya dia agak ragu untuk kembali bergabung ke lingkungan. Tetapi dengan dorongan dan dukungan umat lainnya, puji Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hatinya. Dia kembali melayani dan diterima dengan senang hati oleh umat lingkungan. Pesan Tuhan hari ini, semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan sebagai anak-anak Allah, kita tetap harus berkarya sesuai dengan kehendaknya dan menjadi berkat bagi sesama, sehingga hidup ini menjadi penuh makna. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang di surga, Engkau Maha Penyayang, perkenankanlah kami anak-anak-Mu senantiasa mohon petunjuk dan bimbingan-Mu, agar kami tidak kehilangan kasih-Mu, senantiasa berlindung hanya kepada-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.